Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama lagi. Kita melanjut materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang qaidah usul fikih. Qaidah yang sudah kita bahas yaitu al-amru. Sekarang kita akan melanjut membahas qaidah an-nahyu atau larangan. An-nahyu atau larangan. Menurut bahasa an-nahyu berarti larangan, sedangkan menurut istilah an-nahyu talabut tarki minal a'la ilal adna. An-nahyu adalah tuntunan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang dimaksud kedudukannya lebih tinggi di sini adalah syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, dan kedudukannya yang lebih rendah adalah mukallaf atau hamba. Jadi nahi adalah larangan yang datang dari Allah atau Rasulnya kepada mukallaf atau orang yang sudah dibebani hukum syariat Islam. Bentuk kata nahi. Yang pertama fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah atau lam nahi. Contoh wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Di sini pada lafaz wala ta'kulu. Dan pada lafaz wala tufsidu fil ardi. Lafaznya itu wala tufsidu. Dan yang selanjutnya yaitu lafaz-lafaz yang dengan tegas bermakna larangan atau mengharamkan, seperti harrama atau naha. Contohnya hurrimat alaikum ummahatukum. Dan contoh pada surat An-Nahl ayat 90, di situ ada lafaz wa yanha 'anil fasya'i wal munkar. Di situ lafaznya wa yanha. Qaidah an-nahyu. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram. Berdasarkan kaidah ini, menurut jumhur ulama, apabila tidak ada dalil yang memalingkan nahi, maka tetaplah ia menunjukkan hukum haram. Contoh la taqrabus sholata wa antum sukara, dan janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Itu di surat An-Nisa ayat 43. Dan terkadang nahi juga digunakan untuk beberapa arti atau maksud sesuai dengan perkataan itu. Di antaranya adalah karohah, contohnya wala tusallu fi a'tonil ibili, janganlah mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Larangan dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja karena tempatnya kurang bersih dan dapat menyebabkan sholatnya kurang khusyuk sebab terganggu oleh onta. Lafaz nahi juga bisa digunakan untuk lid du'a. Contohnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pada contoh di atas, perkataan jangan itu tidak menunjukkan larangan, melainkan permintaan atau permohonan hamba kepada Allah. Selanjutnya nahi bisa masuk pada lafaz al-irsyad, bimbingan atau petunjuk. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Di sini pada lafaz la tas'alu. Larangan ini hanya merupakan pelajaran agar jangan menanyakan sesuatu yang akan memberatkan diri kita sendiri. Nahi juga bisa digunakan pada lafaz at-tahqir yang artinya meremehkan atau menghina. Contohnya la tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajam minhum. Di sini kita dilarang untuk menunjukkan pandangan pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Lafaz nahi selanjutnya digunakan pada lafaz at-ta'is yang artinya putus asa. Contohnya la ta'tadirul yauma, dan janganlah engkau membela diri pada hari ini, yaitu hari kiamat. Selanjutnya pada lafaz at-tahdid artinya mengancam. La tati' amri, tak usah engkau turuti perintah kami.
Selanjutnya pada lafadz al-a'tinas, artinya menghibur. La tahzan, innallaha ma'ana. Kaidah nahi yang selanjutnya yaitu an-nahyu anis syai'i amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Contohnya, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ayat ini mengandung perintah mentauhidkan Allah sebagai kebalikan larangan mensekutukan Allah. Kaidah nahi yang selanjutnya, an-nahyu al-mutlaqu yaqtadid dawami fi jami'il aziminati. Larangan yang mutlak menghendaki berkelanjutan dalam sepanjang masa. Maksudnya, suatu larangan jika dimutlakkan tanpa dibatasi, maka menuntut untuk ditinggalkan selamanya sepanjang masa. Contoh, larangan berbuat mendekati zina berlaku selamanya dan kapan saja. Kaidah nahi selanjutnya, an-nahyu yadullu ala fasadil mudhiyun anhu fi ibadati. Artinya dalam beribadah, larangan menunjukkan rusaknya batalnya perkara yang dilarang. Maksudnya, larangan dalam ibadah ada yang berkaitan langsung dengan zatnya ibadah atau bagian dari ibadah, syarat maupun ruku, atau sesuatu yang melekat dalam ibadah, mulazimatul ibadah. Larangan yang berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan hukum batalnya ibadah. Contohnya di sini yaitu larangan sholat atau puasa bagi perempuan yang sedang haid. Larangan ini berkaitan langsung dengan sholat atau puasa, maka hukumnya tidak sah sholatnya atau puasanya. Contoh yang lain, larangan puasa pada hari raya Id, karena ada larangan berpaling dari hidangan Allah. Berpaling dari hidangan Allah melekat pada puasa. Dengan berpuasa pasti berpaling, maka puasa di hari Id tidak sah dan haram hukumnya. Akan tetapi jika larangan itu ada di luar ibadah, maka tidak menunjukkan batalnya ibadah. Contohnya, larangan melakukan sholat di tempat seseorang tanpa izin atau ghasab. Sekalipun haram, namun sholatnya tetap sah karena penggunaan tempat yang dighasab adalah suatu di luar bagian ibadah sholat dan juga tidak selalu melekat dengan sholat. Buktinya sholat bisa terjadi pada tempat yang bukan dighasab. Kaidah nahi yang terakhir yaitu an-nahyu yadullu ala fasadil mudhiyun anhu fil uqudi. Larangannya menunjukkan rusaknya atau batalnya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Contohnya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya, berarti akad jual belinya tidak sah karena yang diperjualbelikan mabi' atau sebagai salah satu rukun jual beli tidak jelas atau gharar, sedangkan gharar dilarang dalam jual beli. Namun jika larangan berkaitan dengan sesuatu di luar, bukan bagian atau tidak selalu melekat dalam jual beli, maka larangan tersebut tidak menunjukkan batalnya akad jual beli. Contoh, larangan jual beli ketika adzan Jumat adalah haram. Larangan ini terkait dengan melakukan sesuatu yang mengakibatkan terlambat sholat Jumat. Larangan ini tidak selalu melekat pada jual beli. Terlambat bisa disebabkan selain jual beli, maka hukum jual beli tetap sah sekalipun hukumnya berdosa karena berpotensi terlambat sholat Jumat. Jual beli yang sah artinya si pembeli berhak mendapatkan barang dan penjual mendapatkan harganya secara syar'i. Adapun keharaman terkait dengan hal ini di luar akad jual beli. Kaidah yang pertama, al-faslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang kedua, annahu anisyai'in amrin bididdi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah ketiga, al-aslu fin nahyi mutlaqon
yaqtadi tikrara fi kulli waqtin. Pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah keempat, al-aslu fin nahyi yaqtadil fasada mutlaqon. Pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad rusak secara mutlak. Kaidah yang pertama, al-aslu fin nahyi litahrim, yang artinya pada asalnya nahi itu menunjukkan haram. Kemudian kaidah yang kedua, an-nahyu anis syai'i amru fiddin, yang artinya larangan terhadap suatu berarti perintah akan kebalikannya. Kemudian kaidah yang ketiga, an-nahyul mutlaqu yaqtadid dawami fi jamihil azminati, yang artinya larangan yang mutlak menghendaki berkekalan dalam sepanjang masa. Kemudian kaidah yang keempat, an-nahyu yadullu ala fasadil mudhiyu anhu fi ibadati, yang artinya larangan yang menunjukkan kebinasaan itu dilarang dalam beribadah. Itu al-aslu fi amri lil wujubi wa tidullu alla ghairi illa qarima, yang artinya pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali qarina. Kaidah yang kedua yaitu al-amru bidanahi yufidul ibaha, yang artinya perintah selain larangan menunjukkan yaitu kebolehan. Kaidah yang ketiga yaitu al-aslu fil amri la yaftadi al-fawra, yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Yang pertama, al-aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjuk haram. Contohnya wala taqrabuz zina. Kaidah yang kedua, an-nahyu anisyai'in amarun bibiddihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebaikannya. Contohnya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah dan kita harus mengesahkan Allah. Yang ketiga, al-aslu fin nahyi mutlaqal yaqtadi tikrara fi kulli waqtin. Yang keempat, al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasada. Pada dasarnya larangan itu menghendaki secara mutlak. Kaidah pertama, al-uslu fin nahyi at-tahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Kaidah kedua, an-nahyu anisyai'in amrum bididih. Artinya larangan terhadap sesuatu adalah perintah akan kebalikannya. Kaidah ketiga, al-aslu fin nahyi mutlaqo yaqtadi tikrara kulli waqtin. Pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan setiap waktu. Al-aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Anisyai'in amrun bididdihin. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Al-aslu fin nahyi mutlaqan yaqtadi tikrara fi kulli waqtin. Pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Al-aslu fin nahyi yaqtadil fasada mutlaqo. Pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad rusak secara mutlak. Kaidah nahyi, al-aslu fin nahyi litahrim. Artinya larangan itu menunjukkan haram. Kaidah yang kedua adalah an-nahyu anisyai'in amarun bididdihi, yang artinya larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Larangan ketiga adalah al-aslu fin nahyi mutlaqo yaqtadi at-tikrara fi kulli waqtin, yang artinya
Pada dasarnya larangan yang mutlak itu menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Kaidah yang keempat, al-aslu fin nahyi yaqtadil fasada mutlaqah, yang artinya pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak secara mutlak. Sekian, terima kasih. Yang pertama, al aslu fin nahi lit tahrim, yang artinya pada asalnya nahi itu menunjukkan haram. Yang kedua, an nahyu an nisai amru bidin, yang artinya larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Yang ketiga, an nahyul mutlaqu yaqtadid dadawa ni fi jamihil aziminati, yang artinya larangan yang mutlak menghendaki berkekalan dalam sepanjang masa. Yang keempat, an-nahyu yadulu ala fasadil muddiyu anhu fi ibadati, yang artinya larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadah. Yang pertama, al aslu fin nahyi lit tahrim, pada asalnya nahi itu menunjukkan haram. An nahyu anis sayyi amiru bidin, larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kembalinya. An nahyu mutlaqu yaqtadi dawami fi jamihil aziminati, yang artinya larangan yang mutlak menghendaki berkenalan dalam sepanjang masa. An-nahyu dulu ala fasadil mudhiyu annu fi ibadati, yang artinya larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kaidah an-nahyu atau larangan sudah kita bahas, dari pengertian kaidah-kaidahnya apa aja, terus digunakan untuk lafaz apa saja, sudah kita bahas semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca, kita pelajari, bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.